Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi, pemirsa. Berikut ini adalah beberapa informasi pilihan redaksi, diantaranya tim reserse kriminal Polres Metro Jakarta Pusat meringkus pelaku penculikan Malika di Pasar Cipadu, Tangerang Selatan, Banten pada Senin malam. Pelaku ditangkap saat memulung serta membawa Malika. Iwan Sumarno alias Yudi alias Herman alias Ceki tak mampu berkutik saat dibekuk aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku penculikan Malika diringkus petugas di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Selatan, Banten saat memulung menggunakan gerobak. Bersama pelaku, polisi juga menemukan Malika, korban penculikan yang hampir 1 bulan dibawa kabur pelaku. Meski telah tertangkap membawa korban, namun pelaku membantah menculik korban dengan alasan tersasar. Residivis kasus pencabulan yang pernah dihukum 7 tahun penjara ini juga berdalih dirinya membawa kabur Malika karena diperintah seseorang bernama Heri yang baru dikenalnya di jalan. Hah? Terus kalau nggak nyulik apa? Saya mau pulang ke Arab. Hah? Pulang nyasar. Terus bawa anak itu buat apa? Karena saya kan beli ayam bakar dari rumahnya nih. Tiba-tiba saya ketemu yang bernama Heri yang baru kenal di hari. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku beserta korban dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, ini menjadi salah satu informasi yang menggembirakan buat saya, terutama pada pagi hari ini karena Malika akhirnya berhasil ditemukan setelah 1 bulan ya. Iya, dan ini sebenarnya informasi yang menggembirakan tidak hanya untuk Gede, tapi juga untuk keluarga Malika dan juga untuk warga nih yang turut membantu, yang melaporkan dan juga tentunya aparat kepolisian yang tetap bekerja keras dan mencari keberadaan Malika dan juga pelakunya. Tapi untuk alasan menyasar dan diperintahkan oleh orang yang namanya Heri itu kayaknya nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Tapi ya entah ya, pemeriksaan masih tengah berlanjut, pemirsa. Dan sementara itu pemirsa, orang tua korban penculikan ini menangis haru saat mengetahui buah hatinya yang hilang hampir 1 bulan ini ditemukan dalam kondisi selamat. Iya, orang tua korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Alhamdulillah udah. Tangis haru orang tua Malika yang menjadi korban penculikan tak terbendung saat mengetahui anaknya ditemukan selamat di Pasar Cipadu, Tangerang Selatan, Banten. Keduanya melakukan sujud syukur atas ditemukannya Malika oleh polisi. Orang tua korban berharap anak perempuan mereka yang baru berusia 6 tahun dalam kondisi selamat dan tidak kurang suatu apapun. Mereka meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Aku berucap syukur padamu ya Allah. Aku berterima kasih banyak kepada semua orang yang mau membantu aku ya Allah. Aku ucapkan semua terima kasih. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, dilimpahkan rezekinya bagi yang membantu keluarga saya ya Allah. Sebelumnya Malika, anak berusia 6 tahun, hilang usai diculik hampir 1 bulan. Pelaku penculikan Iwan Sumarno berusia 42 tahun, merupakan warga Kampung Malaka, Cilincing, Jakarta. Iwan Sumarno alias Ceki merupakan mantan narapidana kasus pencabulan anak di bawah umur pada tahun 2014. Pelaku pernah dihukum selama 7 tahun dan bebas dari penjara pada tahun 2021. Identitas terduga pelaku terungkap berdasarkan informasi adanya kesamaan fisik dengan pelaku penggelapan sepeda motor di RW 5 Kelurahan Pademangan yang diamankan warga beberapa waktu yang lalu. Penculikan terjadi pada 7 Desember 2022. Korban dan pelaku memang sudah saling mengenal hingga membuat korban tidak melawan.
Kepada kedua orang tua korban, pelaku yang bekerja sebagai manusia gerobak mengajak korban dengan alasan ingin membelikan ayam goreng. Namun korban justru dibawa kabur pelaku. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, suasana haru juga terjadi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur saat pertama kali Malika kembali ke pangkuan orang tuanya pada Selasa dini hari. Setelah diculik sejak tanggal 7 Desember lalu, korban penculikan Malika akhirnya kembali bertemu dengan orang tuanya. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Orang tua Malika terus bersyukur dan berterima kasih kepada petugas yang telah berhasil menemukan buah hati. Hingga kini Malika masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sekali lagi saya atas Ibu Malika mengucapkan terima kasih atas kerjasama menemukan anak saya. Saya nggak bisa berkata apa-apa, yang hanya bisa saya ucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih. Saya ya Nah, periksa dulu dokter biar cepat istirahat, biar Margarita bisa lebih Ya, ini memang kasus yang menimpa Malika ini cukup membuat patah hati ya. Banyak orang, terutama orang-orang yang sudah punya anak begitu, Lista, melihat melihat anak sakit aja udah sedih gitu, apalagi kehilangan anak yang hampir 1 bulan. Dan ini sebenarnya tidak bisa dibayangkan sih untuk Ibu Malika jika mendengar ataupun membayangkan anak ini dibawa untuk memulung, Betul. tinggal di Mana, gerobak begitu ya, gitu setiap kan, malam apakah seperti makannya apa. teratur atau tidak. Ini tapi setelah ketemu ya sudah dilihat ya dari raut mukanya ini mereka berdua sangat bahagia, penuh haru dan juga sepertinya setelah kasus kehilangan Malika ini pasti orang tuanya ini sangat-sangat menjaga Malika nih. Dan menjadi pelajaran buat kita semua untuk selalu menjaga buah hati kita dan tidak mudah percaya dengan orang-orang baru. Kita ke informasi lain, pemirsa, ini dituduh mencuri uang. Seorang santriwan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dibakar temannya di dalam pondok pesantren. Ya, nyawa korban selamat meski mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Seorang santriawan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dibakar temannya sesama santri. Aksi penganiayaan terjadi di dalam pondok pesantren. Diduga pembakaran ini dilatar belakangi kekesalan pelaku terhadap korban yang mencuri uang salah satu santri. Pelaku sebagai senior korban membakar korban dengan korek api setelah sebelumnya pelaku menyiram bensin ke arah korban. Dalam hitungan menit, api yang menjalar di tubuh korban berhasil dipadamkan dan korban langsung dibawa ke RSUD Sidoarjo. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Namun pengurus pesantren menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku pada korban tidak ada unsur kesengajaan dan dianggap murni kecelakaan. Ini tidak benar. Kejadian ini kami anggap sebagai sebuah kecelakaan. Tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada seorang pun dari santri yang punya niat seperti itu. Sementara kasus penganiayaan santri ini ditangani Polres Pasuruan. Bahkan polisi sudah meminta keterangan sejumlah saksi, menurunkan tim Inafis ke lokasi kejadian. Sementara pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dari satu orang ini kemudian ke beberapa orang, karena kan dia dicuri nggak cuma satu orang aja yang dicuri, ada beberapa orang yang dicuri barang ini. Tapi waktu itu sudah diselesaikan oleh pihak pondok. Memang dari pihak ini masih merasa nggak terima, dari pihak tersangka tidak menerima. Setelah itu mereka masih istilahnya masih hidup lagi. Saat ini kondisi korban berangsur membaik dan menjalani perawatan di RSUD Sidoarjo. Ini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga ya, Lista. Ya. Setelah tadi ada kabar baik dari Malika, ini kabar baik juga nih dari Timnas Indonesia. Karena Timnas Indonesia ini berhasil mengalahkan Filipina 2-1
pada partai Grup A Piala AFF 2022 di Stadion Rizal Memorial Manila. Kemenangan ini tentunya membawa skuad Garuda melaju ke semifinal. Laga antara tuan rumah Filipina menjamu Indonesia berlangsung sengit sejak awal laga, di mana kedua tim saling serang dan sama-sama menciptakan peluang. Skuad Garuda akhirnya berhasil unggul di menit ke-21. Lemparan ke dalam Pratama Arhan berhasil disundul dan Sulistiawan merobek gawang Filipina. Filipina tertinggal dari tim tamu. Skuad Garuda berhasil menggandakan keunggulan menjadi 0-2, 2 menit jelang turun minum. Marcelino Ferdinand mencatatkan nama di papan skor usai melakukan kerjasama kombinasi dengan Sadil Ramdhani. Selepas jeda, timnas terus menekan Filipina, namun sejumlah peluang terbuang sia-sia karena buruknya penyelesaian akhir. Usaha tuan rumah Filipina untuk memperkecil kedudukan akhirnya berhasil di menit ke-83. Penyerang Filipina, Sebastian Rasmussen, memenangkan duel udara dan sukses menjebol gawang Indonesia. Hingga akhir laga tidak ada gol tambahan dan skor 1-2 untuk keunggulan Indonesia membawa skuad Garuda melaju ke semifinal Piala AFF 2022. Dari dunia olahraga, kita beralih ke informasi mancanegara nih pemirsa. Hujan lebat di San Francisco, Amerika Serikat menyebabkan sejumlah jalan terendam banjir. Peringatan banjir diberlakukan di beberapa wilayah di California Utara setelah badai ekstrim menghantam San Francisco selama akhir pekan tahun baru. Sebelumnya, sistem cuaca nasional telah mendeteksi awan hujan dari Samudra Pasifik yang bergerak ke daratan. Peringatan banjir tetap berlangsung di wilayah Sacramento County di mana banjir meluas akibat jebolnya tanggul di kawasan pertanian. Akibatnya sejumlah jalan raya tergenang air. Pemirsa, ribuan orang memadati Basilika Santo Petrus di Kota Vatikan. Peziarah ingin memberikan penghormatan terakhirnya kepada Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang wafat pada Sabtu lalu. Jenazah Paus Emeritus Benediktus XVI disemayamkan di Basilika Santo Petrus, Kota Vatikan. Jenazah Benediktus didandani dengan mitra, tutup kepala uskup, dan jubah merah. Puluhan ribu pelayat memberikan penghormatan di Kota Vatikan kepada mantan paus itu. Pejabat keamanan Italia mengatakan setidaknya 25.000 hingga 30.000 orang akan datang pada hari Senin. Sekitar 6 jam setelah pintu Basilika dibuka untuk umum, polisi Vatikan memperkirakan sekitar 40.000 orang telah mengajukan permohonan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Benediktus. Tepat setelah pukul 9, pintu Basilika dibuka untuk publik. Beberapa di antaranya telah menunggu berjam-jam di tempat yang lembab sebelum fajar agar dapat memberikan penghormatan kepada mendiang Paus. Lui si è morto, per me è stato come una luce che si è spento in questo mondo ma si è acceso nel cielo, no? Per brillare ancora di più. Io penso che Benedetto XVI adesso per la provvidenza di Dio si farà conoscere nel suo pensiero, nelle sue virtù, nella sua figura, nella sua umiltà. Adesso penso... Personalmente è stato un Papa che mi ha sempre appassionato per la sua schiettezza e per il suo coraggio che ha avuto nel suo papato. E per questo mi sembra anche giusto rendere omaggio alla sua salma. Penghormatan terakhir dijadwalkan pada hari Selasa dan Rabu sebelum pemakaman pada hari Kamis pagi yang akan dipimpin oleh Paus Fransiskus di alun-alun Kota Vatikan. Dua warga Palestina tewas ditembak tentara Zionis Israel di Jenin, tepi barat utara. Serangan ini merupakan bentuk aksi unjuk rasa menentang penghancuran rumah warga Palestina yang terjadi sebelumnya.
2 warga Palestina tewas oleh tembakan tentara Zionis Israel dalam bentrokan di daerah Jenin di tepi barat. Bentrokan pecah ketika pasukan Israel datang untuk menghancurkan rumah 2 pejuang yang membunuh seorang tentara Israel tahun lalu. Kementerian Kesehatan Palestina mengidentifikasi 2 korban pertama tahun ini sebagai Samer Gusia 22 tahun dan Fuad Abed 25 tahun. Korban pertama tewas akibat tembakan di dada dan yang kedua di perut dan paha. Akibat peristiwa ini 3 orang lainnya juga terluka. Bagi warga Palestina yang terjajah, tahun 2022 merupakan tahun paling mematikan dengan 170 kematian warganya. Media Palestina mengidentifikasikan bahwa Rusia adalah anggota Brigade Syuhada Al-Aqsa dan jenazahnya dibungkus dengan bendera kelompok itu sebelum pemakamannya. Senin lalu, pasukan pertahanan Israel menghancurkan 2 rumah pejuang Palestina, Ahmed Abed dan Abdul Rahman di desa Kafdan. Bentrokan dengan orang-orang bersenjata Palestina dari Kafdan terjadi ketika pasukan Israel masuk untuk menghancurkan 2 rumah tersebut. Peristiwa ini juga menewaskan tetua Barfala sekaligus komandan unit pengintai elit Nahal. Warga Kiev, Ukraina terpaksa merayakan tahun baru dengan kondisi rumah yang hancur akibat serangan roket. Meski mengalami sejumlah luka, mereka nekat kembali ke rumah untuk mencari barang-barang berharga. Dua hari setelah rumah mereka hancur akibat serangan roket Rusia, penduduk di distrik Solomianskaya, Kiev terus membersihkan puing-puing rumahnya. Atas serangan pada malam tahun baru itu, seorang warga berusia 36 tahun meninggal dunia. Suami korban mengeluarkan barang-barang dari tumpukan puing, termasuk pecahan roket. Ayahnya yang tinggal di rumah sebelah juga terluka dalam serangan 31 Desember itu. Ia bahkan nekat meninggalkan rumah sakit untuk melihat apa yang tersisa dari rumah yang dia bangun dari uang hasil jerih payahnya. Meskipun mengalami tulang rusuk patah dan mata hitam akibat jendela yang meledak, pria berusia 73 tahun ini nekat memanjat puing-puing untuk pergi ke kamar tidurnya. Цей будинок 5-6 років робили за свою зарплату, за свої гроші, все таке, все. І тут вот это все случилося таке. Ну що його можна казати? Це звірі, це не люди, це звірі. И что, вижу, тут уже людей выносят вот на каталках, вот этих, знаете, тоже все в крови. Тут же вот женщина умерла тут. И для меня это шок, если честно. Я никогда не думал, что сюда прилетит ракета, потому что тут, тут nичего нету вокруг, по сути. Mereka akan membangun kembali rumah mereka suatu hari nanti. Namun tidak ada yang dapat mengembalikan korban yang telah meninggal dunia.